kabeh buat nemu. Recording in progress. Oh, dikit ke. Diikat dulu sama rampia, habis itu dimasukin. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sahabat-sahabat semua di HMTL atau IA. Suara saya sudah cukup jelas ya, mudah-mudahan. Kita akan mulai acara siang hari ini. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan terkait dengan kenapa ada kegiatan hari ini, tujuannya seperti apa, dan sepanjang perjalanan hari ini akan seperti apa ya. Baik. Oke, kali ini IATOS ini diselenggarakan bersama juga dengan HMTL ya, Environment Workshop, dan kegiatan hari ini ditujukan untuk mendiskusikan pengalaman dan ilmu yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan komunitas, khususnya dalam lingkup profesi teknik lingkungan. Yang kedua, harapannya menjaring minat mahasiswa dan mahasiswi teknik lingkungan guna memperbesar link dan match keprofesian teknik lingkungan di kegiatan pengembangan komunitas, tapi tidak terbatas di sini ya. Bagi alumni-alumni muda atau bahkan juga seluruh alumni bisa juga terlibat dan membangun ya pemahaman terkait dengan Komdev atau apapun kegiatan terkait dengan humanitarian and development-nya. Kemudian hari ini kita dihadiri oleh 3 narasumber kita. Yang pertama itu dari unsur praktisi, nanti ada Bapak Widyo Utomo, kemudian dari sisi akademisi ada Dr. Fatah. Muhammad Fatah nanti saya akan perkenalkan satu persatu ya. Kemudian dari kawan kita ya Kak Sams dari HMTL, kita kurang lebih akan menyelenggarakan kegiatan ini 2 jam ya, hingga pukul 3 nanti, 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Diawali dengan nanti ada ya sekarang pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari Ketua HMTL ITB, kemudian sambutan Ketua 1 IAITL ITB, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan para narasumber, dan pemaparan dari masing-masing narasumber, dan kita nanti adakan sesi diskusi dan pertanyaan ya, bisa bertanya dan nanti akan direspon oleh para narasumber terkait, dan diakhiri dengan penutupan. Tanpa memperpanjang kembali acara, kita berikan kesempatan waktunya dan tempatnya kepada Ketua HMTL ITB, Kak Werner Leonard, untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah katanya menyambut di kegiatan ini. Silahkan Kak Werner. Oke, baik. Terima kasih Kak Widi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya. Yang terhormat Teh Citra Retna selaku Ketua Umum IATL ITB, Kang Gun Saftari dan juga Kang Andrian Tejakusuma selaku Ketua 1 dan Ketua 2 IATL ITB, beserta seluruh pengurusnya, dan juga kakak-kakak IATL ITB yang aku banggakan. Selanjutnya ada yang terhormat Pak Widyo selaku tokoh masyarakat TPA Lewi Gajah, yang terhormat Bapak Dr. Fatah Wiyatna SPTMSI selaku penggagas Biometa Green, yang terhormat Kak Syams Aprianda Sarli ST selaku Ketua Desa Mitra HMTL ITB periode 2019-2020, yang terhormat Kak Widi STMT selaku moderator dan General Manager of Internal Audit Human Initiative, yang terhormat dan yang kubanggakan pastinya seluruh anggota HMTL ITB dan juga seluruh teman-teman mahasiswa TL Raya, dan yang terhormat kepada seluruh partisipan yang turut menghadiri acara ini. Perkenalkan, nama saya Werner Leonhard Krishna, selaku Ketua Himpunan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITB. Di sini ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada kakak-kakak IATL yang turut mengajak HMTL berkolaborasi, khususnya dengan Divisi Environmental Workshop dan Divisi Sosial Masyarakat.
Dan juga kuucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan dari kedua belah pihak yang telah mengadakan wadah IA Talks yang bertemakan kepedulian dalam memberi solusi isu kemanusiaan dan pembangunan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa memberikan pengalaman serta pengetahuan yang pastinya akan berguna untuk kita semua yang ada di sini, agar nantinya kita bisa terlibat dan berkontribusi lebih dalam terkait penyelesaian isu kemanusiaan dan pembangunan. Oke, kegiatan ini sangat beririsan, para hadirin sekalian, beririsan banget dengan tujuan dan kebutuhan dari HMTL ITB, yaitu untuk mengembangkan empati dan kepedulian dari mahasiswa itu sendiri terhadap pengabdian dan pengembangan masyarakat. Mengingat kondisi pandemi yang cukup membatasi ruang gerak, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi kami mahasiswa khususnya dan juga seluruh partisipan secara umum untuk bisa lebih disadarkan dan juga bisa lebih digerakkan lagi nih inisiatifnya untuk pengabdian masyarakat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga niat dan tujuan baik dari diselenggarakannya kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar serta memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Werner untuk sambutannya siang hari ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ketua 1 IATL ITB, Kang Gun-Gun Saptari. Silakan Kang Gun-Gun. Halo Kang Gun-Gun. Suaranya belum muncul ya? Nah, iya suaranya tidak terdengar ya? Coba cek suara saya terdengar nggak ya? Jelas sekarang? Sudah. Oh iya, maaf kalau begitu. Baik, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Teh Citra dan jajaran pengurus IATL ITB. Saya mohon izin hari ini mewakili pengurus IATL ITB meskipun jaketnya jaket HMTL gitu ya. Saya dulu senasib sama Werner tahun 2001-2002. Sempat jadi kahim juga. Yang saya hormati Mas Werner, Kakak Werner ya kalau di TL ya, dan teman-teman dari HMTL yang hadir, dan jajaran pengurusnya, yang saya hormati juga para pembicara nih, yang berkenan, dari mulai moderatornya yang luar biasa ini, Teh Widi, hatur nuhun Teh Widi, yang sudah ikut terlibat di lingkar humanitarian and community development ya. Teh Widi ini luar biasa, beliau General Manager of Internal Audit Human Initiative ya. Hari ini jadi moderator acara hari ini. Lalu yang kedua juga saya hormati para tokoh yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam diskusi ini. Yang pertama adalah Pak Fatah, Dr. Fatah Wiyatna. Ini guru kami nih. Beliau di Biometa Green. Kita juga belajar banyak tentang biodigester, bagaimana juga pengelolaan integrated farming ya dihubungkan dengan sampah. Lalu juga Pak Widya Utomo, tokoh masyarakat TT Alwi Gajah, hatur nuhun sudah berkenan hadir. Lalu juga anak muda yang semangat ini, Kakak Syams Aprianda Sarli, ya, Ketua Desa Mitra HMTL ITB, yang juga sekarang salah satu tim penggerak di Pokja Sampah IATL ITB. Begitu. Sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat buat orang lain. Ini satu jargon yang saya rasa kita semua sepakat begitu ya. Dan kehadiran kita hari ini mudah-mudahan menjadi bagian dari itu. Kita hari ini berkumpul agar kehadiran kita, termasuk lembaga-lembaga kita masing-masing, itu bisa bersinergi untuk menghadirkan sebuah kemanfaatan begitu. Dan memang ini diskusi kita hari ini kan judulnya juga kepedulian dalam memberi solusi isu kemanusiaan dan pembangunan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi dari Tridharma Perguruan Tinggi ya, dan juga himne HMTL ITB kayaknya ya. Bahwa ya memang kita hadir ini memang harus berkontribusi lah untuk masyarakat kita, termasuk untuk negeri kita. Dan sama sekarang juga sudah bukan zamannya berkompetisi, tapi eranya kolaborasi. Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi awalan yang baik ya untuk program-program kedepannya, sehingga sekali lagi setiap diri kita itu bisa meninggalkan legasi kebaikan yang bukan hanya kita nikmati saat ini, tapi kita yakin bahwa nanti pun akan kita nikmati di akhirat. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih sekali lagi buat moderator dan para pembicara dan juga teman-teman sekalian yang sudah hadir. Semoga diskusinya lancar, bermanfaat, dan membawa kebaikan. Terima kasih. Jalan-jalan ke Sukasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Saptari untuk sambutannya. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, perkenalan dan paparan dari masing-masing narasumber, kita akan berfoto terlebih dahulu ya. Jadi silahkan rekan-rekan semua bisa membuka kameranya untuk bisa difoto oleh panitia ya. Mungkin nanti Kak Ririn bisa bantu untuk aba-abanya. Silahkan Kak Ririn. Berarti dia reconnecting, Kak. Mungkin aku gantiin sebentar. Oke, terima kasih Adis. Oke, ini ada 2 slide. Mungkin untuk yang slide yang pertama dulu. Silakan bisa membuka videonya ya masing-masing Ya. rekan-rekan semuanya. Bisa dibuka dulu videonya. Biar cantiknya, gantengnya kelihatan semuanya. Mungkin aku coba hitung sekarang. Aku kasih aba-aba. Silakan. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar untuk slide kedua. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3, senyum. Sip. Sip, udah Kak. Makasih teman-teman. Baik, terima kasih Kak Desti sudah membantu. Kita kembali ke sesi selanjutnya. Sebelumnya selamat datang semuanya ke para narasumber ya. Ada Pak Widyo Utomo, kemudian Pak Muhammad Fatliatna, Kak Sams. Saya mohon izin untuk bisa memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke paparan masing-masing ya. Saya akan mulai dari Pak Widyo. Beliau ini saat ini tinggal di daerah Cibungur ya, dekat kalau teman-teman mengenal mungkin daerah yang dulu ada TPA Lui Gajah ya. Terus beliau lahir pada 1 September 1974 dan pernah berstudi di Departemen Teknik Industri Institut Teknologi Bandung pada tahun 1994 sampai 99. Dan pengalamannya sangat banyak ya dari sejak dulu hingga sekarang. Beliau adalah founder untuk Bina Daya Karya Utama, kemudian pada tahun 2015 hingga 2020 sebagai manajer HRD dan GA PT Abi Dinusa Group. Kemudian beliau juga pemilik bisnis di sini waste collector pada mulai tahun 2013 hingga 2015. Dan sejumlah pengalaman beliau yang sangat banyak yang saya tidak akan bacakan satu persatu ya. Begitu itu perkenalan terlebih dahulu, nanti bisa juga Pak Widyo bisa menambahkan hal yang paling penting bisa dikenal. Kemudian yang kedua pembicara kita ini nama lengkap beliau adalah Dr. Muhammad Fatah Wiatna, SPT MSI. Saat ini institusinya ada di Fakultas Peternakan Unpad. Beliau lahir di Subang pada tanggal 23 Oktober 1969. Dan rumah beliau sekarang menjadi Biometa Green Rumah Edukasi di daerah Banjarsari. Teman-teman bisa berkunjung ke sana untuk bisa mendapatkan ilmu lebih lagi. Dan dari tahun 1998 hingga sekarang beliau sebagai staf pengajar Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Di tengah-tengah perjalanan di antara staf pengajar ini, beliau pada tahun 2008 menjadi penggagas konsep Biometa Green sekaligus sebagai konsultan ahli pada PT Biometa Green Lingga Lestari, dan kemudian juga Ketua Divisi Pengelolaan Lingkungan Bidang Pengembangan Masyarakat Puslit Dinamika Pembangunan APPM Universitas Pajajaran, dan sejumlah di sini riwayat pekerjaan atau pengalaman beliau ya yang sangat banyak, juga sebagai pemilik HKI Komposter Rosda 568. Apa itu mungkin nanti akan beliau jelaskan seperti apa. Lalu ada banyak penghargaan yang beliau terima. Yang terakhir di sini ada penghargaan pemenang satu lomba teknologi tepat guna
tingkat nasional yang diselenggarakan di Lombok Mataram. Dan sebelumnya penghargaan pemenang satu juga lomba teknologi tepat guna tingkat provinsi Jawa Barat di Bandung. Dan ada sekian penghargaan yang beliau terima. Saat ini istri beliau ada satu ya Pak ya, masih satu ya. Anak beliau 3, 1 putri, 2 putra. Dan pengalaman di bidang lainnya sebagai konsultan CSR, narasumber seminar energi, narasumber pada seminar nasional, dan sebagainya. Kemudian pembicara yang ketiga, Kak Sans. Nama lengkapnya adalah Muhammad Syams Apriandas Harli. Saat ini beliau berstudi di Sarjana Teknik Lingkungan pada tahun 2016 hingga 2020, dan saat ini sedang studi juga di Magister Teknik Lingkungan dari Januari 2020 hingga sekarang. Dan pengalamannya, beliau sebagai senior trainer di Yayasan Teman Saling Berbagi, kemudian operational manager di Wise Ways, dan health and safety environment intern di PT Wirakarya Sakti. Nah, demikian mungkin perkenalan dari ketiga narasumber kita. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya, paparan dari narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Widyo Utomo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa teman mengenal saya pada saat kejadian TPA Lui Gajah. Jadi singkat ceritanya adalah pada saat, mungkin kalau Teh Widi karena sering berhubungan dengan Wildan tehnya, dengan Wildan, jadi lebih mengenal daerah kami. Mungkin sharingnya yang perlu disampaikan adalah yang pertama itu kebetulan karena saya tinggal di TPA Lui Gajah pada saat kejadian TPA Lui Gajah longsor. Kemudian setelah Bapak mau men-share paparannya sendiri atau mau dibantu oleh panitia? boleh di-share dari teman. Oke. Nah, mungkin refleksi peran alumni pada saat kejadian longsor TPA Lui Gajah. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang permasalahan sampah itu kan permasalahan yang ibarat puncak dari gunung es ya, dari permasalahan-permasalahan yang ada, terutama permasalahan urbanisasi di kota. Nah, ketika kejadian longsor TPA yang menjadi titik permasalahannya itu adalah kenapa kejadian itu terjadi. Gitu. Nah, yang paling bagi saya pada saat itu adalah karena memang sebagian dari keluarga ya, keluarga dari Buyut itu banyak yang menjadi korban. Kebetulan memang daerah TPA Lui Gajah itu kalau dari silsilahnya masih satu keluarga, termasuk keluarga saya dari pihak ibu. Kemudian setelah kejadian itu ada cerita akan diaktifkan kembali pada saat itu. Nah, yang menjadi titik permasalahan adalah ketika warga-warga di sana itu memohon bagaimana caranya mengadvokasi untuk tidak digunakan kembali. Gitu. Nah, mereka entah bagaimana ceritanya, hampir seluruhnya, ya kurang lebih dari 100 orang itu datang ke rumah. Meminta kesediaan saya untuk membantu mereka untuk mengadvokasi TPA Lui Gajah. Lebih karena alasannya karena dianggapnya saya nggak tahu ya, lebih terpelajar mungkin atau bagaimana kan, dan mereka kenalnya saya alumni ITB. Jadi ibaratnya ketika kita menjadi alumni ITB dimanapun itu melekat pandangan masyarakat seperti itulah adanya.
Kemudian setelah karena coba saya untuk sesuaikan dengan tema yang ada ya, nantinya bisa diskusi. Ketika mengemban amanat menjadi wakil dari masyarakat sekitar mengenai pengelolaan persampahan, yang ada dalam pikiran saya pada saat itu adalah memang daerah tersebut bukan hanya sekedar akibat dari TPA Leuwi Gajah yang longsor, memang sebelumnya sendiri area tersebut itu memang ibaratnya jauh dari akses transportasi, jauh dari akses telekomunikasi, dan jauh dari akses-akses yang lain. Sekalipun dari sisi radius itu hanya 7 km kurang lebih dari pusat kota, dari Gunung Satu. Kemudian yang pada saat itu kami kelola adalah yang pada saat itu coba untuk kita solusikan adalah bagaimana nih ke depannya. Sementara masyarakat di kami dari sisi pendidikan, dari sisi akses itu kurang. Jadi perlu ada pendampingan, perlu ada pendampingan atau mediasi yang cukup netral. Nah, pada saat itu yang paling dari sekian pilihan yang ada adalah HMTL. Kenapa HMTL? Karena memang permasalahannya permasalahan lingkungan. Entah bagaimana pada saat itu kan akhirnya ketemu dengan Zulfikar, ketemu dengan teman-teman yang lain, dan dari diskusi dengan Zulfikar, dari diskusi dengan teman-teman yang lain itulah ada satu harapan baru ke depan, bukan hanya sekedar kejadian longsor TPA, yaitu harapan ke depan di mana generasi-generasi muda, terutama dari jurusan teknik lingkungan itu bisa memberikan kontribusi lebih gitu, dengan adanya kejadian TPA ini mengenai pengelolaan persampahan. Gitu. Jadi akhirnya oleh teman-teman HMTL diadakan mungkin ada program, teman-teman HMTL bikin program diantaranya pendidikan bersama anak-anak SD di sana. Nah, kenapa pendidikan? Ya, ada hal yang paling penting adalah pada saat lokasi onsite, pada saat onsite di pendidikan di SDN Cibungur pada saat itu, kondisi bangunan SDN Cibungur sendiri ibaratnya udah mau runtuh gitu. Jadi gentengnya, mulai dari bangkunya, sengaja memang diarahkan ke sana supaya itu menjadi potret nih kondisi hanya sekian meter dari TPA Leuwi Gajah dengan segala beban yang selama ini sekitar 10 tahun lebih dari tahun 84 sampai akhirnya kejadian longsor. Area di sekitar sana itu tidak mendapatkan kemanfaatan dari TPA. Nah, dengan mengajak teman-teman HMTL ke sana, harapannya adalah begitu mereka lulus, begitu mereka mengabdi di dalam dunia pengelolaan persampahan, minimal ada sebuah empati bahwa masyarakat seperti apa di sekitar TPA minimal gitu. Bahwa adanya TPA tersebut bukan hanya menjadi septic tank ibaratnya, tapi harus menjadi ada kemanfaatan lah, ada konsesi ke area-area di sekitar sana. Artinya apa? Pada saat mereka mendesain TPA, teman-teman HMTL juga memikirkan mengenai akses-akses negatif maupun akses-akses yang lain gitu. Nah, kemudian halaman berikutnya, maaf, bisa ke halaman keduanya.
Sekarang yang terlihat di slide apa ya Pak, kalau boleh tahu? Soalnya tadi, Slide 1. oh sebentar. Kalau sekarang Masih slide 1. slide 1, kayaknya ini agak bermasalah. Di aku soalnya udah di slide 2. Oh, di slide 2 ya. Iya. Baik, saya izin Iya. share ya, dari saya ya. Silakan. Nah, kemudian pada 2025 maupun sampai dengan 2027, akses transportasi di TPLW Gajah itu memprihatinkan. Jalan yang rusak dan kawan-kawan. Kemudian kalau motor pun kalau mau ke Batu Jajar atau mau ke Cimahi itu harus ngeliling. Jadi jalan sawah itu. Jadi dulunya memang jalan sawah. Jadi memang pada saat itu sulit sekali. Termasuk akses telekomunikasi. Mungkin Teh Widi juga tahu kalau kita masuk ke wilayah area TPLW Gajah karena memang daerah tersebut dikelilingi oleh bukit, itu blind spot, kita nggak bisa nelpon kemana-mana gitu. Jadi ibaratnya orang daerah situ itu tidak punya kaki untuk melangkah, tidak punya telinga dan mata untuk melihat gitu pada saat 2007. Jadi harapan saya pada saat itu adalah bagaimana caranya area tersebut, daerah tersebut itu bisa mendapatkan akses transportasi, akses telekomunikasi, minimal mereka bisa punya kaki dan bisa punya telinga dan mata gitu untuk melihat. Nah, upaya-upayanya diantaranya tadi salah satunya itu adalah peran pentingnya HMTL. HMTL sangat membantu kami pada saat di 2008, 2009, 2010, terutama untuk tadi sebagai media ya, media untuk menjadi penjembatan antara kami dengan beberapa teman-teman alumni yang menduduki posisi pengambil keputusan. Di antaranya adalah misal nantinya bisa kita lihat beberapa hasil yang terus terang itu juga memang ada peran dari teman-teman HMTL di sana gitu. Ya alhamdulillah gitu. Langkah yang pertama pada saat itu adalah penghijauan. Sampai sekarang juga pohon-pohon yang ada di TPLW Gajah itu kalau teman-teman tahu pada saat di 2005 ke bawah itu kering, Mas. Di 2007 ke sini itu sudah banyak pepohonan dan itu adalah pohon-pohon yang ditanam oleh teman-teman HMTL. Di slide ketiga bisa kita lihat. Itu di slide ketiga, maaf Teh. Nah, ini adalah pohon-pohon dari yang sekarang masih ada, ini yang ditanam oleh teman-teman HMTL ini. Pada saat itu tingginya kurang lebih 30 cm pada saat ditanam. Ya alhamdulillah nggak ada yang berani motong, nggak berani ada yang nebang gitu. Kemudian jalan di slide keempat ya. Di slide keempat, kemudian melalui teman-teman HMTL juga dan surat yang kami berikan ke Pak Kementerian PU, itu di sana ada Pak Susmono. Pak Susmono alhamdulillah gitu sangat antusias untuk membantu bagaimana sih pengembangan wilayah di sekitar TPLW Gajah. Ini beliau sudah pensiun mungkin ya di Kementerian PU. Kemudian melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman pada saat itu di Starkim, Pak Edi Nasution, beliau juga sempat juga menjadi asisten ya, asisten bidang perekonomian di Prof. Jabar. Kemudian untuk mengenai lingkungan dari Pak Setiawan Wangsa, sekarang menjadi Sekda kalau nggak salah. Itu sangat membantu peran-peran ini.
Untuk wilayah Batu Jajar dan sekitarnya, peran Pak Edi Nasution dan Pak Setiawan Wangsa itu besar sekali. Di antaranya tadi mengenai akses jalan, termasuk yang jalan provinsi, jalan provinsi terutama itu sangat dibantu oleh Pak Edi Nasution dan Pak Setiawan Wangsa. Kemudian yang ketiga, terusnya yang telekomunikasi. Itu ada Pak Indra Utoyo. Pak Indra Utoyo itu pada saat itu menjadi salah satu direktur di Telkom. Nah, untuk yang Pak Indra Utoyo itu perlu diceritakan juga bahwa saya itu mengajukan untuk minta dipasang telepon. Mungkin telepon bagi teman-teman yang tinggal di kota itu menjadi hal yang biasa itu. Tapi untuk kami di sekitar TPLW Gajah yang hanya 7 km dari Gedung Sate itu hal yang luar biasa. Jadi pada saat saya mengajukan itu hanya yang mengajukan cuma 1 orang, tapi jarak yang harus dipasang itu kurang lebih 30 tiang dari titik gardunya. Akhirnya ya alhamdulillah gitu dipasang. Cuman ada beberapa area yang warganya sendiri demo gitu, nggak mau dipasang tiang telepon. Nah akhirnya sekarang alhamdulillah semua tiang itu penuh, Mas. Jadi tiang-tiang yang dulunya cuma kosong-kosong yang ujungnya cuma ke saya doang, akhirnya itu sekarang penuh oleh pelanggan-pelanggan, terutama yang sekarang dengan adanya sekolah jarak jauh ini gitu. Nah, simpulan dari kejadian ini, simpulan dari semua cerita ini adalah kita selaku alumni ITB memiliki potensi, memiliki peran, memiliki kesempatan untuk mengakses yang tidak dimiliki oleh alumni yang lain, alumni universitas yang lain. Itu yang menjadi pentingnya di sana. Dan peran HMTL untuk menjembatani, menyambungkan ke pengembangan wilayah, terutama pembangunan masyarakat, itu untuk kasus TPLW Gajah itu terbukti proven gitu. Alhamdulillah gitu. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Pak Widyo untuk paparannya. Mungkin kita beralih ke pembicara selanjutnya, Dr. Muhammad Fatah Wiatna. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Ya. Sebelumnya saya telah berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi ya dengan teknik lingkungan. Ya. Kemudian kepada Teh Widi, termohon sudah memberikan kesempatan. Kemudian kepada Kang Gun nih, sudah lama tidak ketemu Kang Gun. Sehat Kang Gun. Alhamdulillah dan teman-teman sekalian ya, teman-teman dengan UTB. Alhamdulillah sampai sekarang saya itu masih senang selalu bisa silaturahmi ya dengan teman-teman di teknik lingkungan ITB ya, karena sering komunikasi dengan Kang Asep Sofyan ya, dosen PL ITB sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih terus berlanjut karena terkait dengan pengembangan sampah ini ya, kalau saya sendiri sekarang lebih banyak bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa sampah ini betul-betul ngeri ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Mas Widyo ya. Terima kasih. Saya juga sangat tidak bisa berkata-kata ya ketika mendengar misalkan seperti itu kejadiannya. Baiklah. Kemudian ya terkait dengan pengedukasian kepada masyarakat ini, saya itu lebih menginginkan edukasi bahwa mereka sadar dengan sampah. Sampah itu akan sangat mengancam jika memang tidak dikelola. Nah, makanya ya pada saat ini saya lebih senang misalnya ketika mendengar
bagaimana dahsyatnya malapetaka dari sampah ini. Saya lebih senang sekarang ini bagaimana misalkan pengelolaan sampah itu ke desentralisasi ya, mungkin ya dengan teman-teman dari ITB juga sering diskusi ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa meminimalisir, mereduksi ya dengan 5R tadi ya, itu bisa habis atau mungkin berapa persen ya habis di sumbernya, kemudian yang dibuang ke TPA itu hanya residu dan barangkali mungkin itu lebih mudah jika jumlahnya misalkan lebih sedikit begitu ya. Nah, mungkin izin pada kesempatan ini itu saya lebih ingin sharing tentang bagaimana sampah organik yang jumlahnya porsinya cukup besar itu bisa dikelola langsung di sumbernya ya, atau desentralisasi. Nah, sehingga nanti yang residunya bisa diolah lebih lanjut ya, misalkan di TPA atau TPS 3R dengan misalkan yang lebih ramah lingkungan ya. Kemudian saya izin share screen ya. Ini saya ada sedikit slide-nya ya. Barangkali supaya lebih terarah. Jadi dalam pedulian kita ya untuk tentang kemanusiaan, kemasyarakatan. Jadi mungkin kalau saya sendiri itu bagaimana dengan sampah misalkan yang tadi itu akan memberikan malapetaka ini kita dekati ya, kita raih ya, kita kelola, akhirnya memberikan manfaat kepada kita sendiri ya yang mengeluarkan sampah yang mengolahnya. Dan itu sudah terbukti, saya sudah berapa tahun ya mengelola sampah minimal dari rumah sendiri gitu ya. Artinya kalau di rumah kita sendiri sudah tidak bisa mengeluarkan sampah ya ke TPA, sudah merasa kepuasan tersendiri gitu ya, seperti itu. Jadi dengan demikian sampai sekarang saya terus mengajak masyarakat mulai dari sayang dengan sampahnya dikelola dan langsung dimanfaatkan, bahkan justru bisa memberikan manfaat ataupun benefit ataupun profit yang langsung diterima oleh kita sendiri ya. Oke. Nah, saya setuju. Ini mangga kalau misalkan nanti untuk slide ini bisa diberikan buat teman-teman kalau diperlukan ya. Ini sependapat tadi dengan Kang Gun ya, Bang Harinas dan Falhum Limas. Itulah barangkali motivasi yang saat ini saya terus pegang ya, dengan berbagi kepada masyarakat untuk sadar dengan lingkungan gitu ya. Jadi mangga silakan teman-teman kalau mau mengunjungi misalkan apakah mau di web atau misalkan ini ada Bidang Edukasi, inilah tempat aktivitas saya dan tim ya untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan mulai pemilahan, pengolahan sekaligus memanfaatkan. Nah, ini lebih ke arah ketahanan pangan ya. Mohon maaf karena karena waktunya terbatas, jadi saya lebih agak cepat ya. Jadi saya lebih ini kan bahwa ketika kita mengedukasi masyarakat ini sadar dengan lingkungan, sadar dengan sampah yang kita hasilkan, maka motivasinya adalah kita bisa memanfaatkan sampah yang dihasilkan oleh kita sendiri. Ya. Karena kalau jangan dibuang ke TPA, malah tadi yang cerita oleh Mas Widya, jadi luar biasa seperti itu ya. Terima kasih sudah dikasih di share ya. Saya betul-betul merasa merasa sedih gitu ya. Nah, mudah-mudahan saya dan keluarga tidak berkontribusi misalkan ya untuk bisa TPA menjadi penuh seperti itu. Karena alhamdulillah sudah hampir 14 tahun saya tidak mengeluarkan sampah organik keluar dari rumah ini, meskipun di rumah makan di rumah ya. Oke, jadi ketahanan pangan itu kita bisa ciptakan dari sampah yang ada di rumah kita. Nah, di saya itu ya alhamdulillah ini ya, ada potensi limbah organik ya, mulai dari kotoran ternak kemudian sama makanan sebagainya ini semua sudah terolah ya menjadi energi gas metan ya buat sehari-hari memasak, buat resto dan sekaligus buat buat penghijauan ya. Nah, inilah di rumah edukasi teman ya, kawan-kawan ya. Jadi artinya ke masyarakat itu saya lebih memberikan pilihan kita mau seperti apa ini buat mengelola lahan kita ini.
Jadi artinya bisa ada opsi seperti ini, mau 1, 2, 3 atau kuadran 4 ya. Jelas kalau kuadran 4 maka itu akan memberikan profit buat kita sebagai pengolahnya. Nah, ini semuanya dari sampah ya. Di tempat saya itu saya tidak menggunakan pertanian itu, peternakan semua dari sampah sumber nutrisinya seperti itu. Nah ini potensi yang ada di dapur ini yang sering kita sadarkan kepada masyarakat, ada sampah dapur, limbah ternak, sampah daun, septic tank. Nah, ini yang di rumah edukasi ini semua sudah terolah menjadi energi. Saya sangat banyak sekali gas metan melimpah sampai berapa kubik sini itu bersumber dari ini yang ada di sini. Tadi kata Kang Gun ya, saya coba buat satu kawasan integrated farming ya. Ternyata itu dari sampah ini. Mulanya dari sampah terkelola maka akan muncul bahan organik ataupun potensi berupa pupuk cair dengan adanya sentuhan misalkan teknologi fermentasi, ternyata itu sangat bagus buat peternakan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya seperti ya. Sekaligus bisa memanfaatkan hasilnya misalkan gas metan. Saya udah 14 tahun menggunakan gas metan untuk kehidupan sehari-hari dan alhamdulillah melimpah ya. Jadi mau gas LPG dinaikkan 1 juta juga, insya Allah tidak pengaruh ya. Nah ini pun sama pemilahan sampah ini kita edukasikan ya. Di sini itu tempat edukasi, jadi kita mengedukasi mulai dari PAUD, ya, TK sampai masyarakat ya, itu diedukasi dari dasar, kemudian kita coba mereka aplikasikan ya, langsung terjun ya, mencoba memilah, kemudian sampai memanfaatkan, belajar bertanam dan sebagainya. Nah, ada beberapa ini yang ada di rumah saya ini, saya tuh emang membuat menciptakan beberapa alat pengolah sampah ya, karena tadinya untuk bisa membuktikan bagaimana minimalisir sampah itu dan efektif gitu. Jadi produk itu berupa biodigesel, kemudian ada rosda dan sebagainya ya. Nah, itu sekarang alhamdulillah sudah semuanya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Sudah ada pula di Fresh Market ya. Nah ini akan saya jadi ini beberapa alat yang saya coba terus kembangkan ya, lebih efisien dan ternyata ini PLC ini bisa merambah kemana-mana ya. Jadi pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi dengan sampah yang diolah secara fermentasi ini menghasilkan PLC yang luar biasa seperti ekoenzim dan itu sudah betul-betul bisa dimanfaatkan ya untuk budidaya peternakan ataupun perikanan. Oke, nah ini masyarakat dari Bandung ya, banyak kan dari Bandung misalnya selain dari yang sekitarnya. Jadi Biopori ini ya alhamdulillah bisa membantu, ini betul-betul realistis ya. Pengolahan sampah ini betul-betul bisa membantu kegiatan agrobisnis ya. Jadi realnya itu ternyata alam itu sudah menyiapkan segalanya. Ini beberapa kunjungan edukasi bagaimana Biopori bisa berpotensi untuk mendukung pertanian sebagai bentuknya. Itu kemudian ya ini saya tidak terlalu menjelaskannya karena ini semuanya luar biasa ya, orang-orang PL ya, guru saya ya, jadi artinya ini saya hanya sharing saja ya, Jadi alat pengolah sampah ini ada di tempat saya sendiri semuanya. Nah, kalau ini emang alat buatan sendiri ya. Jadi rosda ini itu secara aerob ya, kemudian ya alhamdulillah. Jadi tidak berbau ya, soalnya dijalankan. Kemudian kalau saya sendiri disimpan di rumah di tempat makan ya. Jadi ketika misalkan ada sisa makanan langsung dimasukkan ke alat fermenter ini dan itu sudah terkonversi ya, tidak menimbulkan bau alhamdulillah. Nah ini pun sama ya, kepada anak-anak kecil kita coba berikan ya pengetahuan ataupun edukasi bahwa mereka harus sayang sampah. Karena kalau sampah sendiri itu kalau diolah akan menjadi manfaat. Nah ini beberapa kegiatan misalkan edukasian. Jadi bagaimana kita bisa mengolah potensi yang organik ada di tempat kita ini, mulai dari misalkan daun ya, sayuran, ternak ataupun misalkan yang lainnya ini bisa dikonversi menjadi pupuk cair dan manfaatnya luar biasa. Pemanfaatannya buat urban farming ya, atau hidroponik ataupun budik tamber, dan room ya, ini semuanya alhamdulillah sangat manfaat sekali. Jadi keilmuan lingkungan ini betul-betul
luar biasa ya teman-teman ya. Jadi saya senang, saya bukan orang peternakan, tapi saya senang sekarang keilmuannya ke lingkungan ya. Karena betul-betul ternyata ilmu lingkungannya yang banyak dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah, asal kita bisa mendampinginya, yang mengarahkannya, ternyata luar biasa ya. Teknik lingkungan, apalagi ITB ya luar biasa ya. Alhamdulillah, tinggal praktekannya aja ya, praktekan. Insya Allah manfaatnya luar biasa. Nah ini ya terkait dengan fermentasi ini itu ya Rosda ini ternyata bisa dimanfaatkan buat maggot ya. Jadi banyak sekali alat ataupun misalkan cara untuk mereduksi sampah ini yang insya Allah ada di sini ya beberapa termasuk misalkan bagaimana mengkonversi sampah oleh maggot ya ini ada di sini karena maggot merupakan salah satu unsur untuk bisa mengkonversi ke integrated farming karena bahan pakan ini maggot ini sudah digunakan untuk pakan ikan ataupun ayam yang ada di sini. Seperti ini sebelum dia digeser nih, Kang Gun mungkin pahamnya ini di beberapa di Bandung ya. Nah, ini adalah ini yang waktu itu siapa ya? Misalkan Kang Gun atau Kang Ben ya, yang ketika menjabat sebagai di persampahan waktu itu belum gabung dengan lingkungan ya dengan LH. Nah ini ya inilah manfaat dari pemanfaatan pengolahan sampah menggunakan biodigester ini biogas ini. Kalau saya sini alhamdulillah sini tuh saya tuh udah betul-betul ini sekali ya banyak sekali energi yang dihasilkan dari sampah ini. Jadi ini bukan teori tapi memang ada di rumah semuanya ya sudah 14 tahun itu tanpa habis ya karena di recycle terus ya diperbarui. Jadi ini juga sering digunakan oleh teman-teman untuk penelitian misalkan ya tentang konversi biogas dan sebagainya. Nah ini, dari limbah ternak ini ternyata dari semua limbah organik ini muncul beberapa kompos ya sini semuanya dimanfaatkan untuk tadi ya peternakan, pertanian, ataupun perikanan. Nah ini pun semua sama POC dari Rosda ini ternyata luar biasa ya. Dari sampah ya, sampah kalau difermentasi secara baik itu nutrisinya luar biasa, apalagi ditambahkan bakteri yang luar biasa ini ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, saya sekarang merapat dengan teman-teman di ITB itu di Puslit ya, di Puslit bagaimana untuk bisa memperbaiki misalkan bakteri yang saya minta misalkan masukannya dari teman-teman di Puslit ITB ya. Kemudian nanti kita aplikasikan ya, sehingga itu betul-betul efektif dalam fermentasinya. Nah, jadi mohon maaf nih teman-teman ya, jadi saya lebih banyak ke ITB ini ya untuk konsultasi terkait dengan lingkungan ataupun teknologi lainnya ya sampai sekarang alhamdulillah ya bisa petani. Kemudian ini ya ini mungkin ke peternakan ini saya lebih karena lebih bidangnya ya, jadi hasil dari fermentasi ini ternyata luar biasa buat tinggal diperkaya ya. Ini produksi ketahanan pangan. Jadi tempat saya itu saya sudah terbiasa menjual telur, menjual ayam, telur dan sebagainya. Jadi sudah bahkan saya itu punya target dari halaman rumah, saya ingin 1 juta per hari. Itu targetnya ya, mimpinya. Sekarang alhamdulillah sudah tercapai. Dari mana? Dari sampah ya, jangan lupa. Oke, ini bagaimana optimalisasi halaman rumah. Nah, mungkin ada yang bertanya berapa sih halaman rumahnya? Luas Mohon dipercepat ya Pak ya. Ya, nggak banyak, cuma 2000 meter ya. Oke, ini yang jelas seperti ini. Sekarang di tempat edukasi masyarakat, inilah yang kita kerjakan ya, mengedukasi masyarakat bahwa sampah ini bisa membuat kita menjadi suatu penambahan penambahan pendapatan. Ini buat mahasiswa, buat TK dan sebagainya. Alhamdulillah ini kita bisa berbagi, bisa lakukan edukasi ya, sehingga betul-betul bahwa dari sampah ternyata bisa memberikan pemberdayaan ya seperti ini itu semuanya adalah seperti ini. Big down room kuncinya adalah dari bakteri hasil dari pengolahan sampah, kemudian produksi ini semuanya dari luar biasa ya teman-teman. Ini adalah real, ini adalah bukan ngarang, ini yang sehari-hari ada di tempat saya ini ya. Terakhir saya buka kuliner rumah makan. Alhamdulillah rumah makan ini penuh. Kenapa? Karena punya istimewa
bahwa kita adalah bentuknya organik, tidak menggunakan bahan-bahan kimia, dan itu sekali lagi awalnya dari pengolahan limbah yang benar ya, yang sudah tepat. Itulah barangkali Widya ya yang bisa saya sharingkan. Mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi ataupun misalkan, dan saya mau masukkan misalkan sesuatu untuk rumah edukasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menakjubkan. Nanti kita berbagi sharing ya. Mungkin teman-teman yang masih penasaran. Kemarin saya sempat berkunjung ke Biometa Green Rumah Edukasi juga dan sangat menarik. Selanjutnya kita masuk ke narasumber ketiga, Kak Sams. Saya sedikit menambahkan informasi terkait dengan Kak Sams. Itu Kak Sams di HMTL dulu adalah sebagai Ketua Desa Mitra HMTL ya. Lalu juga sebagai manajer pekerja sampah di ATL, begitu. Itu informasinya. Jadi Kak Sams ini banyak sekali ya kegiatannya. Silakan waktunya dimanfaatkan, Kak Sams, 7 menit. Halo teman-teman semua, kakak-kakak dan yang lainnya, selamat siang. Nah jadi pertama saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada IATL dan HMTL telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ya apa aja yang sudah saya dapatkan selama berkecimpung di bidang kegiatan sosial ini. Nah mungkin perkenalan dulu ya. Nama aku Syam Aprianda Sarli, bisa teman-teman panggil Syams. Aku TL angkatan 2016. Nah, pengen nyampain juga, aku punya hobi itu ada 3. Sebenarnya ada banyak sih, cuma aku mau yang bisa aku tulis ada 3. Pertama tuh jalan-jalan, ngobrol, dan nonton. Nah, sebenarnya dari hobi-hobi ini tuh nanti muncullah beberapa kegiatan-kegiatan yang aku lakuin. Nah, mungkin untuk mulai untuk diskusi ini, aku ingin menyampaikan satu pertanyaan dulu buat kakak-kakak dan teman di sini semua. Kenapa saya harus terlibat dalam pergerakan sosial? Mungkin kan itu ada, mungkin bagi kita, sebagian dari kita ada mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kita harus ikut gerakan sosial dan kenapa kita harus terlibat gitu? Kenapa harus ada juga gerakan sosial tersebut? Nah, mungkin teman-teman bisa tanyakan ke diri teman-teman sendiri di sini. Nah, mungkin di sini aku mau menjelaskannya terkait gimana sih perjalanan kegiatan sosial seorang Syam selama ini. Nah, jadi aku tuh pertama kali ikut kegiatan sosial ini di acara Pengmasnya FTSL. Nah, jadi di acara Pengmas FTSL ini pertama kali aku mengenal kegiatan sosial. Jadi sebagai mahasiswa, oh ternyata ada kegiatan yang seperti ini ya, yang bermanfaat untuk masyarakat, memberikan berkontribusi lah membuat masyarakat lain jadi bahagia. Nah, lalu setelah ikut Pengmas FTSL, terus kan masuk HMTL ya. Nah, di HMTL sendiri itu ikut pertama kali kegiatan Pengmas atau kegiatan sosialnya di Desa Mitra di tahun 2018. Nah, aku tuh pertama kali dengar atau kenal Desa Mitra itu waktu Osjur sebenarnya di Peka. Di situ dikenalin Desa Mitra itu apa dan gimana. Nah, pertama kali dengar Desa Mitra itu kayak, wah tertarik nih, sepertinya seru nih ya kegiatannya gitu. Nah, setelah kenal ikut di Desa Mitra di 2018 nih, aku ikut langsung terjun ke lapangannya kan, ke desanya. Waktu itu desanya tuh ada di Garut. Nama desanya itu Desa Dangder, kampungnya Kampung Patrol. Nah, di kegiatan Desa Mitra ini ada hal yang aku dapat, yaitu di sini aku mulai menemukan minat di bidang pengembangan masyarakat ini, di bidang kegiatan sosial ini. Nah, yang pertama itu ada beberapa minat yang muncul tersebut. Di minat tersebut muncul karena ini nih. Pertama, aku melihat banyak potensi yang bisa dikembangkan di daerah pedesaan. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini di sebelah kanan ini kita ada kulit jagung. Ini daun-daun yang dari kulit jagung itu. Nah, di sana itu mereka kan selain memproduksi menanam jagung untuk dijual buah jagungnya,
Di sana juga mereka memproduksi nih kulit jagung ini diolah jadi hiasan. Nah, jadi mereka memanfaatkan tersebut nih. Nah, pada situ aku lihat, wah ternyata banyak juga ya yang bisa dikembangkan dari kegiatan-kegiatan di desa. Nah, terus hal kedua yang membuat aku minat ke bidang ini adalah dari ngobrol-ngobrol dan diskusi bersama warga di sana tuh banyak banget yang bisa kita pelajarin. Nah, dari belajar-belajar inilah aku mendapatkan ide-ide dan kayak wawasan gitu di sana. Nah, di sini aku makin tertarik nih. Wah, ternyata banyak banget manfaatnya untuk diri sendiri dan untuk orang lain juga. Nah, di situ di Desa Mitra yang pertama itu juga di tahun 2018 itu sedang ada acara ngajar anak-anak ya bahasa Inggris. Nah, di sinilah aku makin mulai tertarik nih dengan Desa Mitra. Wah, ternyata kita bisa ngajarin anak-anak. Di situ posisinya aku emang orangnya suka ngajar ya, suka main sama anak-anak itu. Nah, itulah. Jadi di tahun 2018 ini aku menemukan minat kan di kegiatan Desa Mitra. Terus setelah di Desa Mitra tahun 2018 itu lanjut karena aku menemukan minat tadi, jadi aku ikut nih KKN ITB di bidang pendidikan. Di sini dapat banyak hal juga. Sampai akhirnya di tahun 2018 juga aku diajak jadi wakil ketua Desa Mitra nih. Nah, selama menjalani peran sebagai wakil ketua Desa Mitra ini tuh banyak banget hal yang aku pelajarin lagi di sana. Nah, apa aja sih yang aku temuin selama jadi wakil ketua Desa Mitra tuh, terutama di sini poin yang besar aku dapat selama jadi ketua Desa Mitra tuh adalah ini, dalam mengadakan pengmas atau kegiatan sosial sebagai mahasiswa tuh pasti kan kita menemukan banyak kendala-kendala dan tantangan yang ada ya. Nah, waktu jadi wakil ketua Desa Mitra tuh aku menemukan nih beberapa kendala. Jadi kendalanya itu ada beberapa, cuma aku rangkum jadi 5. Yang pertama tuh jarak. Biasanya kadang kalau kita mau ke daerah desa kan emang jaraknya kadang bisa agak jauh ya, apalagi kalau dari ITB kalau mau ke selatan itu biasanya jaraknya agak jauh, ada sejaman atau hampir 2 jam gitu. Jadi itu mungkin ada agak kendala bagi kita. Yang kedua adalah bahasa. Ini bahasa tuh maksudnya mungkin bagi orang-orang yang belum bisa bahasa Sunda. Nah, kebanyakan kan di desa itu orang-orang berkomunikasi lebih senang pakai bahasa Sunda ya. Jadi, nah mungkin ini ada sebagai kendala juga, tapi nggak jadi kendala banget karena banyak juga yang udah bisa bahasa Indonesia gitu. Terus ada waktu. Nah, kalau kita mau main ke desa gitu kan kita nggak mungkin di hari weekday ya karena susah karena kita ada kuliah segala macam. Nah, bisa jadi waktunya kita cuma bisa di Sabtu Minggu. Nah, yang keempat adalah pendanaan. Nah, ini biasa kadang sebagai mahasiswa kan ada agak sulit untuk kalau pendanaan dari kita sendiri kan. Nah, makanya ini perlu nanti ada tuh gimana cara menangani masalah pendanaan ini. Dan yang ketiga tuh yang terakhir itu ada SDM. Ini mungkin SDM tuh kadang bisa jadi masalah, kadang bisa jadi potensi. Kadang itu jadi masalah ketika SDM yang bisa ikut kegiatan itu cuma sedikit gitu. Itu kan jadi agak susah untuk menghambatnya. Tapi kalau ternyata SDM yang bisa ikut kegiatan jadi banyak itu kan jadi potensi banget gitu. Nah, ini kendala yang aku temuin selama jadi wakil desa sentra. Terus tantangannya apa aja? Nah, ketika terjun ke desa itu kita kan pasti menemukan berbagai macam permasalahan ya. Mulai dari masalah lingkungan ya, terutama masalah lingkungan ya. Masalah lingkungan pasti banyak. Kadang ada yang permasalahannya sampah, ada yang permasalahannya air, ada juga yang permasalahannya yang lain-lain gitu dan beragam banget. Nah, ini tantangan yang perlu kita sebagai mahasiswa tuh coba cari inovasinya apa gitu. Nah, terus tantangan kedua adalah motivasi. Nah, motivasi di sini tuh kadang aku masukin ke dalam tantangan tuh adalah selama kita menjalankan pengmas atau kegiatan ini, itu tuh nggak jarang banget aku menemukan motivasi kita kadang yang naik turun gitu. Kadang ada satu titik kita semangat, ada satu titik kita lagi kayak, aduh lagi capek atau lagi itu. Nah, ini jadi tantangan buat kita sih untuk menjaga gimana motivasi kita itu tetap stabil dan tetap terlaksana itu kegiatannya. Nah, ketiga ada koordinasi tim. Ini harus kompak sih dalam koordinasi tim ini. Dan terakhir ada perbedaan budaya. Tadi sama kayak bahasa, kan kita ada perbedaan budaya antara kita tinggal di daerah perkotaan atau mungkin kita tinggal di daerah
di luar Jawa atau di daerah lain itu kan beda dengan budaya dengan tempat yang kita tuju gitu. Misalnya di desa A itu pasti budaya beda dengan kita kan. Nah, di sinilah peran kita tuh tantangannya ada untuk menyesuaikan budaya kita dengan budaya mereka. Gitu. Nah, ini poin-poin yang aku dapatin selama aku jadi wakil ketua desa mitra kan ya. Nah, terus setelah jadi wakil ketua desa mitra di tahun 2018-2019, aku lanjut nih, makin tertarik juga kan, wah makin menarik nih kegiatan sosial, makin aku minat banget di sana. Lanjut aku ikut di kegiatan mentor KKN Pendidikan 2019, lanjut lagi. Nah, akhirnya di tahun 2019 aku diajak untuk jadi ketua desa mitra. Nah, di ketua desa mitra inilah karena udah mendapatkan beberapa ilmu di belakangnya tadi kan, udah menemukan minat, udah menemukan kayaknya tantangan sama kendalanya apa nih. Dan disinilah waktunya untuk mencari strategi gitu, menyusun strategi dalam kegiatan Pengmas ini. Yang aku dapat selama ini ada dan aku terapkan ini strateginya itu ada 5. Jadi yang pertama itu ada empati. Pertama kita untuk melakukan kegiatan sosial ini, hal utama kita harus pegang adalah empati. Kita harus empati ke keadaan lingkungan kita, keadaan sosial, keadaan lingkungan. Nah, dari empati inilah akan muncul beberapa hal lainnya, seperti pertama kolaborasi gitu ya. Nanti dari empati ini kita akan muncul nih kayak muncullah kayak menemukan permasalahan-permasalahan yang di sana yang kita solve. Nah, terus strategi kedua tuh ada kolaborasi. Nah, karena permasalahan itu karena bermacam-macam dan bervariasi, itu kadang kita akan sulit untuk menyelesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Maka kita perlu kolaborasi dengan lembaga atau dengan pihak lain. Nah, ini partisipasi, maksudnya ini kita perlu melibatkan dalam perencanaan dalam kegiatan itu kita perlu melibatkan warga yang ada di sana. Inovatif, ini solusi yang dari permasalahan ada itu kalau bisa kita terapkan secara inovatif. Dan yang terakhir, strategi terakhir adalah ini teman-teman adalah kita harus menjaga kerjasama tim. Karena ketika kerjasama tim itu terjaga dengan baik, maka insya Allah kegiatan kedepannya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, itu mungkin yang aku dapat selama aku jadi mahasiswa dari kegiatan Desa Mitra 2018 sampai aku beres, sampai aku lulus di 2020. Nah, setelah aku lulus, aku juga nggak berhenti untuk ikut kegiatan sosial, mungkin nggak ke desa lagi, tapi kegiatan beberapa sosial seperti ikut di komunitas berbagi, ini ngajar beberapa anak di panti asuhan, terus ikut di yayasannya, dan terakhir aku ikut relawan Senyum Indonesia. Nah, dari semua hal yang aku lakuin ini di kegiatan Pengmas ini, muncullah satu pertanyaan kan, yang akhirnya aku bisa jawab gitu. Kenapa saya harus melakukan kegiatan tersebut gitu? Apa saya harus ikut Pengmas? Nah, yang pertama itu adalah karena saya ingin menyebarkan kebahagiaan gitu. Karena kebahagiaan itu akan lengkap kalau kita merasakannya bersama-sama gitu. Nah, jadi dengan visi itu aku berniat untuk menyebarkan kebahagiaan gitu. Jadi ya kita bahagianya bareng-bareng itu akan lebih komplit. Makanya ikutlah kegiatan sosial gitu. Nah, yang kedua adalah mikir karena pertama keilmuan yang aku miliki, yang kita miliki adalah keilmuan tentang lingkungan kan. Bagaimana sanitasi, air bersih, dan air limbah, udara. Nah, itu tuh ternyata sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan masyarakat gitu kayak apalagi permasalahan sampah yang bisa teman-teman lihat sendiri di lingkungan sekitar ya yang mungkin masih belum optimal gitu. Dan ngajaran juga permasalahan air bersih di daerah pedesaan itu belum ada dengan baik, fasilitasnya belum ada dengan yang baik itu. Nah, yang terakhir itu adalah mengasah kemampuan kita sendiri dan kita memberikan sesuatu dan kita berpikir hal apa yang terbaik untuk masyarakat sekitar kita itu akan mengasah kemampuan kita. Nah, ini sih yang aku dapat dari kegiatan Pengmas selama ini yang aku jalanin. Nah, mungkin bisa juga jadi bahan diskusi teman-teman gitu. Kira-kira kenapa aku harus ikut kegiatan sosial ini. Nah, terakhir ini adalah foto beberapa kegiatan sosial bersama HMTL. Ini kita ada ya main bareng di sungai, terus ngajar anak-anak, diskusi dengan FGD dengan bapak-bapak, belajar mana. Nah, ini ada ngaliwat juga. Gitu. Dan mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman semua.
Oke, baik, terima kasih Kak Sams untuk paparannya. Seperti yang sudah kita dengarkan dari ketiga narasumber kita, sangat inspiratif ya dari semua ceritanya, baik dari Pak Widyo selaku tokoh ya di TPA Lui Gajah gitu, terkait dengan bagaimana dulu pertama kali terjadinya kejadian ya khususnya di TPA Lui Gajah dan bagaimana berakibat ke masyarakatnya sampai akhirnya beliau harus bersama masyarakat gitu kan, mencari tahu solusi seperti apa dengan semua tantangannya gitu yang tidak mudah, dan bagaimana sampai bisa mengakses untuk melakukan perbaikan di lingkungannya, dan yang dilakukan oleh Bapak Dr. Muhammad Fattah dengan inovasinya Biometa Green gitu untuk menyelesaikan, walaupun beliau bukan dari dunia lingkungan tapi dari peternakan, tapi kemudian kepedulian itu tidak menyurutkan ya terhadap lingkungannya sampai bisa memberikan satu kontribusi inovasi ya, bagaimana bisa mengurangi sampah bahkan dari mulai dari domestik ya, dan bermanfaat hingga bisa mengembangkan usaha-usaha yang lainnya yang jauh lebih organik. Dan Kak Sams juga ya bisa menyampaikan terkait dengan bahkan bisa menjawab pertanyaannya kenapa sih harus terlibat gitu. Dan dari ketiga narasumber ini ada kata kunci ya, di mana yang pertama itu terkait dengan kepedulian gitu, bahwa ya lingkungan itu dari sekitar kita, dan siapa lagi gitu kalau bukan kita, jangan kemudian menambah masalah di daerah yang lain dengan masalah yang ada di kita, tapi bagaimana kemudian menyelesaikan solusinya dengan cara kita di lokasi kita hingga tidak menjadi masalah yang lainnya. Yang itu salah satunya diselesaikan dengan Biometa Green ya, dan kemudian Kak Sams juga menemukan kebahagiaan ya dengan berbagi. Terus yang tadi juga disampaikan oleh Pak, saya panggil Dr. Fattah, terkait dengan sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan kebaikan. Nah, sekarang teman-teman semua yang hadir di sini, khususnya kawan-kawan mahasiswa ya, apakah sudah terjawab kira-kira, apakah kebingungan teman-teman, apa nih kira-kira yang memotivasi kita untuk bisa terus terlibat di dalam dunia sosial ya, untuk masyarakat kita, apakah sudah terjawab, atau silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung, saya berikan waktunya untuk pertanyaan, mungkin diawali dengan 3 orang penanya. Ada? Silahkan bisa raise hand ya. Jangan malu-malu. Nah, ini kesempatan untuk bertanya ya, mumpung kehadiran nih tokoh-tokoh yang sangat baik gitu untuk kita contoh teladani, yang sudah berkecimpung atau sudah melakukan ya semua niat baiknya di masyarakat. Ada yang mengacungkan tangan? Nah, ada pertanyaan dari Kang Gun-Gun ke Pak Widyo nih. Apakah Lui Gajah masih dimungkinkan untuk diaktifkan? Pak Widyo mau langsung menjawab? Widi punten pertanyaannya nggak lengkap. Ini Langsung dijawab gitu Teh. pertanyaannya masih Boleh. belum lengkap, punten Teh Widi. Oke, masih panjang nih ya. Saya belum baca bagian. Kalau cuma pertanyaan begitu, itu apakah Lui Gajah masih dimungkinkan untuk diaktifkan bukan TPA, untuk TPA, tapi untuk pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pak Fattah ya, maksudnya tadi untuk pengembangan pengolahan maggot, kompost dan lain sebagainya dengan integrated farming. Karena juga Lui Gajah juga di sana areanya pertanian juga ya. Seingat saya berkunjung ke sana ya. Gimana? Apakah memungkinkan untuk dikembangkan ke area yang jauh lebih baik? Kalau disebut memungkinkan, pasti memungkinkan ya Pak Gun. Mungkin pertanyaan yang lebih, satu hal yang fase yang harus kita tahapan yang harus kita jalani yang pertama itu adalah pengkondisian awal sebenarnya. Pengkondisian awal di masyarakat mengenai kedepannya seperti apa itu. Karena kan kita juga tahu bahwa Pemprov Jabar dalam hal ini sudah mencanangkan Lekok Nangka ya untuk jadi salah satu TPA regional untuk wilayah timur. Sementara untuk yang wilayah barat, kalau dari dokumennya West Java Environment Program WIJEM itu memang awalnya adalah TPA Lui Gajah yang akan diplot gitu.
Namun dengan adanya kejadian longsor tentunya kan dicoret gitu alternatif mengenai penggunaan TPA Lui Gajah. Nah, apabila memang ada rencana untuk ke arah sana, mungkin nanti bisa didiskusikan apakah seperti apa sebenarnya DED-nya seperti apa, detail desainnya seperti apa, kemudian konsep awalnya seperti apa. Mungkin perlu juga diketahui bersama sama teman-teman bahwa kejadian TPA Lui Gajah sendiri tidak berdiri sendiri, gitu kan. Bahwa memang benar bahwa seminggu pada saat kejadian longsor sampah itu hujan terus-menerus, betul memang. Namun ada mungkin Pak Gugun juga perlu diinformasikan bahwa pada saat sebelum longsor TPA Lui Gajah itu ada beberapa program atau di mana di sana memang metannya sendiri sudah dibor gitu. Kita nggak tahu apakah pengeboran metan pada saat itu salah satu trigger adanya longsor, kita nggak tahu. Cuman memang pada saat itu ada mengenai masalah penambangan gas. Nah, kalau dari foto yang saya share itu sekarang itu kalau pagi sudah mulai ada kabut lagi, bukan asap ya. Kalau dulu itu asap. Sekarang kabut, benar-benar kabut yang dingin. Kalau dulu itu asap. Dari mana asap? Dari metan tadi. Gitu. Jadi kalau apakah memungkinkan, mungkin kita lebih ke depannya seperti apa sebenarnya sih Pak Gugun gitu sebenarnya Pak. Mungkin dari saya seperti itu Pak Widi. Terima kasih Pak Widyo. Ada yang lain yang bertanya atau sedikit Pak Widyo? Ya, silakan Kang Gugun. Nyambung ya. Ya betul Pak. Jadi memang kalau kami sempat diskusi soalnya kan bagaimanapun itu aset yang besar ya. Lahannya itu kalau saya tidak salah dulu yang punya Pemkot Bandung saja hampir sekitar 60 hektar. Jadi kebayang begitu ya betapa besarnya di sana gitu ya. Yang sekarang jadi idle aset yang tidak digunakan apapun begitu ya, ditanami oleh warga saja begitu ya. Nah memang sempat mencuat diskusi ini apakah mungkin TPA Lui Gajah ini ex TPA ya kita gunakan, tapi bukan sebagai TPA. Kalau sebagai TPA itu sudah clear enggak gitu ya. Jadi ini juga penegasan kepada masyarakat di sana kalau ada isu-isu clear, kalau untuk TPA enggak gitu. Karena TPA itu sudah clear diputuskan di Legok Nangkan. Tetapi kan TPA itu kan ending Pak ya, ending akhir dari residu sebetulnya. Tadi juga Pak Fatah cerita, sebenarnya kalau sampah itu dipilah, ini kan masih bisa jadi resource sebetulnya. Waste itu bisa jadi resource kalau sudah dipilah. Nah sebetulnya sekarang untuk KIS Bandung itu lagi menjalankan program Bandung Pisahkan Sampah Pak. Jadi memang kita lagi mulai jalan di 15 TPS untuk mendorong di TPS itu sampah itu terpilah. Kita udah uji coba di 2 kelurahan dan itu cukup berhasil, itu sampah bisa sampai dipilah. Namun memang sebagian desentralisasi, diselesaikannya di lokasi. Nah ini kebetulan memang ke depan ada rencana dari pemerintah Kota Bandung untuk mengajak masyarakat itu milah sampah semua gitu ya, sehingga nanti sampah tuh datang tuh udah terpisah gitu. Jadi kalau organik ya organik saja. Nah, dan sekarang kan teknologi berkembangnya Pak Widyo. Untuk sampah organik itu kan bisa diolah dengan menggunakan maggot ya. Maggot akhirnya jadi pupuk jadi pakan organik yang bisa dimanfaatkan juga untuk integrated farming. Atau juga pengomposan misalnya gitu ya, pengomposan skala besar gitu ya. Nah, jadi ini memang sedikit bocoran Pemkot Kota Bandung sempat punya gagasan gimana kalau diaktifkan lagi tapi tidak untuk TPA gitu ya. Beberapa teknologi alternatif yang dimungkinkan itu satu pengolahan sampah organik dengan maggot. Jadi ini lewat peternakan ya. Jadi itu jadi pakan nantinya gitu dan kalau dikelola dengan baik nggak ada masalah dengan bau gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga sekarang juga lagi berkembang teknologi namanya RDF Pak. Jadi sampah organik itu nanti jadi biomas gitu ya. Ini juga salah satu opsi begitu ya. Nah ini jadi mungkin sedikit penegasan saja bahwa tidak untuk TPA Pak, clear kalau itu. TPA itu kan ujungnya ya. Tapi kan beban kalau semua harus diselesaikan di ujung, apalagi tipping fee-nya itu mahal sekali. Sekarang tipping fee-nya itu kalau pindah ke Legok Nangka itu bisa naik sampai 5. Saya ingat sekarang itu 30 miliar ya tipping fee itu ya. Itu kalau pindah ke sana itu bisa sampai 180-an.
meskipun nanti ada subsidi dari provinsi ya. Nah, jadi memang tetap pada akhirnya TPA pun kan dibatasi Pak kapasitasnya. Sementara sampah itu kan naik terus ya, sehingga memang akhirnya perlu ada sampah yang ditangani dan itu diolah dan dimanfaatkan. Nah, memang sempat ada ide, kenapa? Karena itu sekarang posisi asetnya kan idle ya di sana. 60 hektar itu nggak jadi apa-apa begitu ya sekarang, sementara ada potensi itu dikembangkan. Itu saja sih mungkin sedikit tanggapan ya. Tapi betul sih pada akhirnya saya setuju dengan Pak Widyo, ini ada proses ya. Harus ada diskusi dulu panjang, nanti kalau memang ada mungkin bisa komunikasi lagi Pak di luar forum. Atur nuhun, hapunten panjang. Baik, terima kasih responnya kembali. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain bisa ada tanggapan dari Dr. Fatah atau Kak Asam sih ya, yang juga di program pemberdayaan terkait kira-kira nih gimana nih Lewi Gajah nih gitu kan, dari sisi pandangan nih teman-teman ya mahasiswa atau misalnya yang aktif di pemberdayaan, terus dari sisi teknologi lingkungan bagaimana nih, mungkin boleh direspon. Sedikit ya. Dari boleh, silakan. Terima kasih kesempatannya. Jadi betul ya, kalau terkait dengan sampah ini warga ini trauma ya, apalagi yang seperti Lewi Gajah sudah sepertinya betul-betul trauma kalau mendengar kata sampah. Nah, saya pun begini, saya pun awalnya tidak mulus ya ketika misalkan ingin mengkondisikan warga untuk memilah sampah. Ya. Apalagi saya waktu itu sampah itu ketika misalkan sekarang ada tempat pembuangan sampahnya di belakang, maka karena saya sebagai RW waktu itu ya, jadi saya pindahkan ke belakang, ke depan, ke tengah-tengah warga. Nah, itu luar biasa responnya, bahkan saya sendiri dianggap gila gitu ya, kenapa sampah yang gitu bau malah dipindahkan dekat dengan warga. Dengan asumsi kalau saya itu karena saya sudah buktikan dengan muat sampah di rumah ternyata itu bisa mereduksi hal-hal yang ditakutkan tadi gitu ya. Ketika misalkan sekarang kita ajak masyarakat untuk tadi ya mengolah tadi itu pasti tantangannya luar biasa. Nah, tetapi kalau kita sudah punya bekal prototipe, ternyata itu bisa membantu. Misalkan begini, ketika misalkan di TPA Lewi Gajah itu kita mungkin tidak perlu langsung misalkan memberikan, tapi barangkali ada misalkan ke Pak Widi ya, Pak Widyo, misalkan ada satu tempat yang dibuat oleh kita dikondisikan sebagai prototipe ya pengolahan sampah yang terpadu yang integrated ya, misalnya seperti itu. Kita jangan langsung misalkan berbicara pengolahan sampah, tapi kita ingin buat satu kawasan integrated farming. Nah, ketika misalkan kita integrated farming itu kita membutuhkan support pupuknya. Nah, kita tinggal misalkan bisa bagaimana caranya yang lebih bisa diterima ya, bahwa kita perlu misalkannya sampah bahan organik, pupuk organik. Mungkin dengan jumlah yang terbatas kita bisa olah di tempat itu, kemudian dimanfaatkan ke sekitarnya, ke lokasi itu ya buat prototipe. Dan kalau sudah misalkan berhasil ya, dan saya sih yakin masih berhasil ya, karena nggak ada alasan kalau kita punya pupuk yang baik ya, dengan pengolahan yang baik ini bidang pertanian yang peternakan ini tidak akan terugi dengan baik, pasti akan baik insya Allah seperti itu ya. Nah, tinggal kembali ke kita sebagai pengolahnya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ibarat magnet ya, seperti misalnya yang ada di tempat ini di rumah saya itu. Jadi kalau sudah ada prototipe, mereka tertarik dengan hasilnya ya, bahkan dimerasakan ketika kita jelaskan, mereka akan lebih mudah menerima, dan itu bisa lebih diterima lah kalau kita ingin misalkan bahwa prototipe ini bisa kita kembangkan misalkan di XTPA yang lebih luas lagi. Nah, dengan adanya prototipe ini prototipe itu warga yang trauma tadi itu bisa sedikit-sedikit dikelirkan traumanya dengan seperti itu pemandangannya, insya Allah bisa ya. Seperti itu, hanya mungkin mangga itu tergantung kepada pemangku kebijakan ya, dan tapi tentu dengan Kang Syam ya, itu bagaimana misalkan kolaborasi antara mungkin di situ ada tenaga edukasi dari ETB, kemudian dengan orang warga di situ ya, ada Kang Syam dengan komunitasnya,
itu bisa bareng-bareng untuk bisa mengkondisikan, membuat satu prototipe. Insya Allah lebih mudah gitu. Kalau pandangan saya seperti itu. Jadi dia, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin Kak Sams mau menanggapi. Kalau dulu Wigajah juga dimulai dengan keterlibatan teman-teman HMTL, nah kira-kira apakah kemudian ada peluang nih menjadi satu wilayah juga yang bisa dikembangkan gitu kan? Kalau dari segi mahasiswa, kalau mau kalau mau mengembangkan pembinaan di sana, mungkin pendekatannya bukan kalau untuk mengaktifkan kembali pengolahan sampah di sana. Mungkin kita saran saya tadi setuju dengan Pak Fatah, mungkin pendekatannya tadi bukan lewat untuk pengolahan sampah gitu mungkin. Jadi mungkin nanti pendekatannya lewat hal lain. Mungkin dari tadi pengembangan pertanian di sana gimana. Nah, nanti salah satu caranya dengan pupuk dan peternakan itu bisa diatasi dalam Maggot. Nah, dari situ mungkin memberitahukan potensi-potensi tersebut bisa nanti mulai masuk ke bidang pengolahan sampah. Dan tadi mungkin untuk keputusan saya kalau mau membuat pengolahan sampah di sana dan menjadi desa binaan itu perlu melibatkan warga juga mungkin di sana dalam pengambilan keputusannya ya mungkin. Biar nanti biar nggak ngulang, mungkin takutnya kalau kita langsung masuk ke bidang pengolahan sampah itu takutnya tadi ada masih trauma dari masyarakat sekitar di sana. Mungkin segitu. Baik, terima kasih Kak Sams. Kalau nanti Pak Widyo mau ada penyampaian kembali, silakan ya. Teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Ada yang mau sharing atau mau menanggapi? Siapa lagi nih? Oke. Faiz mau menyampaikan secara langsung saja? Untuk saya bacain. Boleh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fatah, Pak Widyo, dan Kak Syams. Izin bertanya ini Pak, khususnya terkait Pak Fatah ya. Jadi barusan tadi pagi banget itu HMTL bersama Teh Widi bersama Kak Faris itu ngobrol dengan Ibu Tini, Pak. Ibu Tini Zero Waste itu dia mempunyai lahan kosong. Jadi lahan kosongnya itu ingin didevelop jadi lahan untuk urban farming begitu Pak. Nah, saya penasaran sebenarnya kalau lahan minimal yang digunakan sama waktunya untuk sampai bisa panen atau bermanfaat itu minimal berapa bulan atau berapa tahun ya Pak gitu. Karena ya kendala utama dalam kepengurusan di mahasiswa ini tiap tahun tuh pasti berbeda orang, Nah, takutnya nanti kalau misalnya itu lama jadi menjadi kendala teman-teman untuk sustain gitu Pak untuk urban farming ini. Nah, yang terakhir nih Pak, pingin banget nih sebenarnya belajar lebih lanjut di Biometa Green ini. Nah, kalau misalnya HMTL pengen belajar nih, gimana Pak ya aksesnya gitu? Siapa tahu ada skema kerjasama apa atau potensi magang atau bagaimana ya Pak? Karena juga tadi Lawi Gajah itu kan sebenarnya juga nggak terlalu jauh juga ya sama ITB ya. Itu bisa jadi inisiator buat urban farming teman-teman HMTL khususnya adik-adikku nanti yang di sini ya itu bisa melanjutkan ke sana Pak. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Hasan. Mangga. Baik, terima kasih Mbak Kang Faiz ya. Ya, kalau bertanya tentang apakah lama atau tidak, ya sebetulnya itu tergantung dari kondisi lapangan. Ya. Yang kedua tergantung dari kesiapan dari timnya lah gitu ya. Artinya kalau emang lahan sudah bisa dieksekusi dan timnya sudah ada, apalagi kalau buat ini kan memang ya saya sering komunikasi ya terakhir juga dengan program di Garut saya terus akan bekerja sama ke depan ya. Karena kita memanfaatkan beberapa CSR yang bisa dikolaborasikan ya. Kebetulan saya dipercayakan lah mengelola beberapa CSR dari misalkan beberapa lembaga seperti itu. Nah, jadi Kang seperti itu ya. Jadi akan kembali kepada kita sendiri. Kita mau berapa lama? Nah, kalau terkait dengan teknis ya, kalau untuk luasan sih tidak mesti luas ya. Mungkin dengan sekitar artinya
dengan lahan yang terbatas seperti apa itu kan custom ya. Kita bisa memodifikasi lahan yang ada itu seperti berapa luasnya atau seperti apa bentuknya. Termasuk misalkan ada di Kelurahan Cihapit ya, yang sering konsultasikan kita, itu buat rumah edukasi ya, meskipun mungkin tidak terlalu lengkap karena keterbatasan lahan persaranannya, tapi itu sudah bisa dimulai, ada integrated farmingnya ya, kolam ikan, ada tanaman, itu sudah terintegrasi. Nah, kalau untuk lamanya ya, sampah itu kan jadi gini, saya itu buat rumah edukasi itu awalnya dari sampah bukan rumah makan, karena belum buka rumah makan, sampah dari rumah sendiri ya, karena saya ada biodigester, diolah menggunakan biodigester ya, karena waktu belum ada Rosda ya. Kenapa? Karena apalagi maggot baru sekarang ya. Jadi biodigester yang ada, kemudian nanti pupuk cairnya dimanfaatkan. Nah, ke situ akhirnya kan bisa mendapatkan pupuk cair, kemudian kita perkaya, kita buat tanaman ya. Keternak belum waktu itu ya, ke tanaman dulu bagus ya. Kemudian meningkat, misalkan kita ingin buat ternak, beda lagi buat ternak. Kenapa? Karena itu memerlukan sentuhan lagi supaya betul-betul aman buat ternak, karena kalau misalkan toksik atau racun buat ternak maka akan memberikan efek yang kurang baik ya buat pengusaha seperti itu. Nah, jadi pendekatan itu sebenarnya ada di ITB gitu ya, dengan pendekatan fermentatif ya, kemudian teknik lingkungan sudah jelas seperti itu, kemudian komunitas ada di Bandung semuanya, jadi kita bisa lakukan dari lahan yang tersempit dulu aja kan bisa, meskipun kita punya 10 meter bahasanya itu bisa dari integrated farming, karena dengan small populasinya ya, dengan ukuran yang kecil kita pun bisa buat satu integrated farming. Integrated farming itu kan artinya begini, bahwa di situ tidak zero waste ya, tidak ada misalkan sampah yang keluar. Kenapa? Misalkan ketika ada peternakan menghasilkan limbah masuk diolah ya, misalkan pupuk masuk ke tanaman nanti kita tumbuh, kita panen, nanti ada limbah kembali lagi ke composting atau misalkan ke biodigester, muter seperti itu ya. Nah, kalau buat ternak PLC tadi kita sempurnakan lagi supaya tidak toksik, berikan kepada ternak ada limbahnya, langsung diolah lagi, nanti muncul lagi POC-nya atau yang ini kembali dibuat minum ternak lagi, pakannya bisa dari yang lain, dari maggot misalkan ya, ada yang sampah yang diolah jadi maggotnya nanti buat ternak pula. Nah, itulah integrated farming, satu sama lain saling melengkapi ya, saling ketergantungan buat ekosistem yang simbiosis mutualisme ya, mungkin akan masih lebih paham. Nah, itulah ininya ya. Jadi kalau saya sendiri menganggap itu tidak sukar gitu ya. Yang penting kita mau mulai saja dari sampah itu. Nah, kalau sudah ada potensi pupuknya baru kita buat tanaman. Nah, itu kan Faisal. Mohon maaf kalau kurang. Pertanyaan yang keduanya, Pak, kalau berkaitan dengan magang gimana mekanismenya? Sebetulnya kita nggak ada mekanisme ini Bu ya. Ketika ada teman-teman misalkan, ini kan ada suka digunakan buat magang dari UNPAD ya, dari UNPAD kadang-kadang dari S1, dari SMK juga ada yang sering magang di sini. Jadi intinya kalau mau magang ya biasanya kita buat surat lah gitu ya, buat surat. Nah, kalau buat magang lama misalnya ada yang sebulan atau misalkan beberapa minggu gitu. Nah, tapi kalau hanya buat kunjungan ya tinggal kasih tahu aja. Kalau misalkan teman-teman dari himpunan TL mau berkunjung ke sini, ya mudah-mudahan bisa kasih masukan ke kita di sini ya. Nanti kita sharing di sini ya, itu tidak perlu surat-surat lagi ya. Kecuali kalau misalkan boleh juga misalkan kalau ini bikin surat, ada rencana kunjungan ya. Nanti kita terima di sini, kita sharing sini aja. Nah, itu kita aja, nggak ada aturan lainnya sampai sekarang itu. Baik, Kang Hasan, kejawab kah? Baik, terima kasih Pak Fatah. Jadi langsung kontak Pak Fatah aja Pak ya nanti ya kalau mau belajar Pak ya. Ya. Karena
karena pandemi gini ilmu-ilmu yang di kelas ini nggak bisa lihat realnya Pak. Jadi seneng nih Pak teman-teman kalau misal datang ke Biometa Green Rumah Edukasi itu Pak. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang mengganjal Pak. Saya masih ingin bertanya. Untuk misal tadi Bapak sesuai pengalaman Bapak ya, kayak di Rumah Edukasi yang di Cihapit gitu. Itu dari proses awalnya, maksud saya social mapping atau eh, sosialisasi kepada masyarakatnya hingga rumah edukasi itu dibolehkan sama masyarakat di sana itu berapa bulan Pak itu Pak? Atau lagi-lagi tergantung orangnya Pak? Kalau berdasarkan pengalaman Bapak Fatah aja, karena rumah edukasi ini bentukan yang menarik nih. Kalau selama ini kan HMTL selalu ke desa, selalu kemana gitu. Nah, untuk membuat rumah edukasi itu sepertinya potensi yang menarik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi Cihapit ini itu ya beberapa kali mengajak warganya datang ke rumah edukasi. Jadi artinya kalau mereka misalkan saya misalkan diundang sosialisasi ya, sebetulnya itu kurang ini, Bang. Saya sendiri kurang optimal ya, kurang pas. Kenapa? Ketika saya misalkan pakai PowerPoint ini kan kadang mereka apakah ini misalkan dongeng atau apa. Nah, ketika dibawa ke sini itu masyarakat itu beda responnya. Jadi betul-betul ini mah dunia nyata bukan dunia maya gitu ya. Jadi mereka lebih tertarik, kemudian lebih proaktif di sini tuh. Dan betul-betul mau belajar ya, ingin bertanya ini apa, dan mereka langsung dilibatkan. Ya kalau buat bukan memilah sampah kan udah pada tahu ya. Bagaimana misalkan teknik fermentasinya, bagaimana aplikasinya ke tanaman, ke ternak dan sebagainya ini kita sampaikan di sini. Dan mereka langsung keliling di tempatkan itu sehingga mereka betul-betul kita harus buat rumah edukasi ini di Bandung. Nah, gitu intinya ya. Nah, ketika sudah ada ini dibawa ke Musrembang barangkali ya untuk di kelurahan, semua sepakat ya. Mungkin kalau ada dianggarkan, akhirnya mereka kita dorong, kita bimbing untuk membuat satu miniatur misalkan rumah edukasi di sana. Meskipun waktu itu tempatnya itu di Branghang gitu ya, di belakang, di betul-betul yang sempit gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah, jadi menyulap misalkan solokan yang asalnya kurang ini dibuat dari tempat ikan ya. Kemudian nanti di atasnya ada misalkan ada ternak gitu ya. Jadi sedikit-sedikit diaplikasikan, dicoba. Dan itu bisa seperti itu kan. Jadi intinya seperti itu. Mereka diajak dulu untuk melihat-lihat dulu begitu. Gitu kan? Enggak. Baik, terima kasih Pak Fatah. Cukup menjawab. Oke, terima kasih Kak Hasan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Saya mau bertanya yang pertama ke Pak Fatah terkait dengan pengembangan inovasi Biometa Green ini. Dalam prosesnya ada proses pelibatan masyarakat kah? Misalnya di sekitar rumah edukasi ya gitu dalam pengembangannya. Selain tadi tentunya di beberapa disebutkan dari kawan-kawan ITB gitu ya, teknik lingkungan dan sebagainya. Adakah dari partisipasi masyarakatnya? Kemudian untuk Kak Sams, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana Kak Sams kan udah lulus nih, desa mitranya sudah selesai nih ya pengurusan Kak Samsnya. Tapi misalnya gimana nih untuk terus berlanjut membangun motivasinya, semangatnya untuk terus terlibat itu seperti apa sih Kak gitu, supaya adik-adik kita tahu nih gitu untuk bisa menjaga semangat itu seperti apa. Lalu ini siapa? Itu kemudian ke Pak Widyo, kira-kira sebetulnya hal apa sebetulnya yang bisa menjadi daya ungkit di daerah khususnya yang pernah menjadi lokasi ya TPA dan dengan semua traumanya masyarakat untuk kembali bertahan dan bahkan hidup jauh lebih baik lagi. Itu mungkin bisa mulai dari Pak Fatah ya. Nah, baik, terima kasih Sudi ya. Ya, kan awalnya saya itu buat satu tempat ini tujuannya adalah ingin memberikan contoh dulu. Nah, artinya dalam contoh itu betul-betul misalkan kita mencoba dulu men-set tempat yang kita miliki ya. Ya misalkan rumah edukasi gitu ya. Nah, setelah misalkan ya bukan harus sempurna dalamnya, bukan. Minimal itu ada kegiatan-kegiatan pengolahan sampah ya, kemudian ada kegiatan menanam,
Itu sudah bisa dimulai itu dikenalkan. Kenapa? Ketika misalkan kita ada sampah dimanfaatkan untuk pertanian, itu luar biasa ininya. Bisa apa? Bisa menarik masyarakat, karena selama ini ya mungkin ya keterbatasan misalkan ya ininya itu kadang-kadang mereka tidak dapatkan gitu ya. Nah, bagaimana misalkan keterlibatan masyarakat ya? Kalau untuk apa pemberdayaan, nah karena saya tuh sini ada sudah apa dianggap sebagai inti ya, yang masyarakat sebagai plasma. Nah, jadi yang plasma itu kita dampingi mereka untuk ini budidaya ya. Kadang-kadang ini yang sekarang itu ya. Jadi mereka misalkan memilah sampah di sekitar rumah edukasi ya, memilah sampah organik, kemudian dibawa ke rumah edukasi ya, sampingnya, artinya milik kelompok ya. Saya coba mendatangi warga yang punya lahan kurang optimal, kemudian dibuat semacam lahan untuk kelompok ya. Terus ada peternakan, ada magot. Nah, akhirnya mereka sekarang udah kita edukasi, kemudian membawa ini ya, ada beberapa warga yang sudah memilah sampahnya, sampah organiknya dibawa ke lahan tadi itu ya, samping di Mitra Green ya. Kemudian itu ada mereka ikan buat magot ya, jadi magot-magotnya dikasih makan sampah-sampah dari warga. Nah, kemudian nanti kasgotnya langsung kita aplikasikan di situ di tempat-tempat warga itu ya. Ada yang bawa pupuk dan sebagainya. Nah, ketika mereka sudah panen, saya beli oleh inti itu. Jadi mereka akhirnya ketergantungan ya. Ambil misalkan pupuknya dari mereka sendiri, kemudian ketika sudah panen kita serap. Nah, itu lebih jalan. Cuman daripada kita hanya pelak ini tanam ini, ternyata ketika sudah ditanam, diapain nih kalau sudah tanam, kan banyak misalkan ya, jual ke pasar misalkan murah, kemudian kadang-kadang males juga jualnya ya, dikonsumsi juga terlalu banyak ya. Akhirnya kita coba sini, ya udah Mitra Green sebagai inti serap itu beberapa produk itu, karena kan banyak kunjungan ya, banyak panen misalkan. Jadi diambil dari warga yang sudah kita dampingi cara budidayanya yang organik, kita serap seperti itu. Dan itu sampai sekarang deh, termasuk misalkan bank sampahnya. Bank sampahnya apa? Kita edukasi ya, dibuat bank sampahnya, yang organiknya, nanti yang organiknya diolah tadi oleh magot ataupun oleh komposter ya, jadi pupuk buat tanaman juga seperti itu. Itu barangkali keterlibatannya. Ya, berarti dari awal ya proses menguji isi alatnya sendiri ya sampai, tapi tadi sangat penting juga bagaimana di siklusnya supaya masyarakat itu juga nggak kebingungan ya dari hasil produksi mereka. Berikutnya ke Kak Sams terkait dengan ini kan Kak Sams kemarin kan pernah jadi mahasiswa ya, terus di Desa Mitra. Nah sekarang kan udah selesai nih gitu dari Desa Mitranya. Nah gimana kira-kira sebetulnya menjaga semangat atau menumbuhkan semangatnya untuk terus peduli di masyarakat walaupun udah bukan lagi di mahasiswa ataupun berkecimpung di pendampingan desa-desa mitra ya, gitu. Silahkan Kak Sams. Terima kasih Kak Tewedi. Gimana ya berarti cara untuk menjaga semangatnya tadi? Kalau aku sendiri menjaga semangatnya itu jadi menggunakan ini prinsip tadi, sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya kan. Dan tujuan hidup kita juga buat apa? Jadi dari sana aku berpikir, jadi kalau gimana caranya biar aku bisa bermanfaat buat sekitar. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa berpikir juga gimana caranya supaya kita nanti hidup ini tuh bisa bermanfaat gitu, nggak cuma untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain. Nah dari konsep itu aku selalu mencari cara gimana cara nih kegiatan apa yang bisa aku lakuin, entah itu dari mulai datang belajar ke tempat-tempat kayak mungkin biasanya sekarang itu datang ke tempat ke RW yang ngolah sampah ya. Kemarin tuh pernah main ke Antapani, ke RW 19 Antapani itu belajar pengolahan sampah di sana, belajar gimana cara saya nerapin keluarga. Nah dari situ mungkin nanti rencananya tuh pingin nih gimana caranya nerapin itu di RW sendiri. Nah mungkin teman-teman nanti atau enggak teman-teman mau nyoba kayak gitu bisa juga. Jadi gimana caranya kita berpikir apa aja nih yang bisa kita manfaat dari kita kasih ke orang lain gitu.
Itu mungkin teh konsepnya kan yang saya pikir. Iya, setuju dengan ini juga ya, motivasi atau motonya pepatah ya, sebaik-baik manusia yang memberikan kebaikan itu terus harus dijadikan niat kita semua ya. Selanjutnya mungkin ke Mas Widyo ya, terkait dengan bagaimana atau apa gitu hal-hal yang kemudian bisa menjadi daya ungkit untuk bisa masyarakat melanjutkan hidupnya dan bahkan jauh lebih baik ketika dulu sebelum terjadinya longsor Luli Gajah ya, dan hilang traumanya gitu. Silahkan. Makasih Teh Widi. Ada tuh Al-Baqarah 115 ya. Apa namanya? Kalau nggak salah itu milik Allah timur dan barat. Kemanapun wajah kita lihat, di sana wajah Allah. Allah Maha mengetahui dan Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, ayat itu menjadi terkesan pada saat saya jadi pemulung. Karena sempat jadi pemulung juga. Mulung sampah, mulung terutama botol aqua di seluruh hampir di 5 ton sehari waktu itu dikejar di wilayah Bandung. Apa itu yang menjadi benang merahnya itu benar jenis. Nanti hubungannya ke jawaban pertanyaan Teh Widi. Jadi saya melihatnya itu sampah tidak sebagai residu atau apa, tapi adalah satu benda yang mengalami penurunan nilai dari berat jenisnya. Dulu dia berat jenisnya 1 misalnya, nilainya 1000. Sekarang berat jenisnya 1, tapi turun nilainya menjadi 100 perak misalnya. Saya melihatnya gitu. Dan dari situ juga saya melihat betapa keadilan Allah menurunkan air yang berat jenisnya 1 di atas gunung. Jadi yang paling tinggi dia turun, dia membagi rezeki dengan berat jenis 1. Kita nggak akan mungkin mendapatkan pabrik kresek, pabrik plastik di Cirebon kalau pabriknya ada di Bandung. Karena enteng dan dia nggak mungkin ngirim ke sana dengan biaya transport yang sekian-sekian karena berat jenisnya nggak masuk. Dengan cara kayak gitu, dengan adanya perbedaan berat jenis yang oleh Allah sudah ditakdirkan seperti itu, mau nggak mau, dia akan bikin pabrik biji plastik di Cirebon. Kasarnya gitu. Karena berat jenisnya nggak masuk kalau seperti itu loh. Itu ilmu saya dapatkan pada saat ngangkut-ngangkut botol aqua. Jadi kalau ketika kita ngangkut botol aqua sekian, 3 kintal, harganya sekian, maka jatuhnya 100 perak per kilo, misalnya gitu. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita mengubah itu sampah, hal daya ungkit apa? Tadi ekonomi tadi. Ketika sekarang mereka menanamin padi, artinya berat jenis yang ada di sekitar itu menjadi berbeda. Jadi nilai ekonominya lebih ke sana. Tadi ketika ada disampaikan oleh Pak Fatah maupun Kang Gunggun, apakah memungkinkan? Sangat memungkinkan. Apakah ada nilai ekonomi di sana? Bisa jadi nantinya. Namun akan lebih penting lagi, apakah nanti residu dari sana kemana? Apakah berat jenisnya bagaimana? Nanti ujung-ujungnya numpuk sesuatu yang berat jenisnya tidak masuk, ya akan mubah. Jadi tadi yang kalau akses jalan, akses transportasi, akses transportasi atas telekomunikasi sudah mulai pada mendingan ya kan. Untuk mengurangi nilai trauma ya tadi pemberdayaan ekonomi. Bahwa benar memang kalau misalnya ada hal-hal seperti yang disampaikan oleh Kang Gunggun ya kita welcome aja sebenarnya. Mungkin itu Teh ya. Baik, terima kasih. Sangat ada tambahan lagi, ilmu lagi nih. Ada siapa ini yang bertanya? Silahkan Marisa mau menyampaikan secara langsung open mic-nya.
Marisa mau menyampaikan secara langsung? Saya bacakan ya. Ini untuk Kak Sams. Mengingat situasi pandemi yang terjadi saat ini, terdapat keterbatasan untuk melakukan kegiatan community development di desa mitra dan desa binaan. Saat ini banyak yang dilakukan, banyak juga kegiatan Komdev yang dilakukan di kampung kota yang dari segi jarak lebih dekat dengan kegiatan teman-teman mahasiswa. Menurut Kak Sams, bagaimana potensi kampung kota untuk dijadikan tempat berkegiatan Komdev? Oke, terima kasih Marisa pertanyaannya. Nah, untuk kampung kota sendiri untuk jadikan Komdev itu juga bagus, berpotensi banget sih. Karena apalagi di kondisi sekarang kan karena kita mungkin belum bisa jauh-jauh pergi segala macam. Nah, pemilihan di kampung kota itu juga salah satu menjadi potensi yang bisa kita lakukan untuk Komdev. Contohnya mungkin di beberapa kota, beberapa tempat di Bandung juga mungkinnya ada juga yang mungkin pengolahan sampahnya belum baik. Ada juga mungkin yang masih akses air bersihnya juga kadang ada yang kurang gitu. Nah, itu teman-teman juga bisa memanfaatkan kekurangan-kekurangan di beberapa kampung kota itu buat jadi potensi pengembangan di sana gitu. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan sih. Jadi Komdev juga nggak harus di daerah pedesaan. Bisa juga daerah perkotaan yang membutuhkan. Kak Marisa, terjawab pertanyaannya? Bisa direspon di chatnya, kolom chatnya. Oke. Dulu pernah juga ya Kak Sams, HMTL Kampung RW. Nah, ini pertanyaan dari Hasan. Iya, HMTL juga pernah. Jadi dulu di tahun 2018 tuh HMTL tuh ngadain 2 acara, kegiatan desa mitra ini di Desa Dangdar, sama satu lagi kegiatan Kampung RW itu di daerah mana? Sukajadi kalau nggak salah. Nah, terus Kampung RW juga ada dilaksanain di tahun 2019 juga. Itu di daerah dekat Supratman gitu. Nah, di sana kegiatannya tuh untuk banyaknya kegiatan sampah sih. Jadi Kampung RW juga itu bisa jadiin opsi juga buat Komdev. Gitu. Oke, baik. Semoga sudah terjawab. Boleh nanti Kak Mariska kalau kurang masih bisa. Tidak ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, mungkin izinkan saya untuk meringkas hasil diskusi hari ini dari awal. Ringkasannya, tidak semua saya paparkan kembali karena tadi sudah cukup banyak juga. Jadi di diskusi hari ini kita dapatkan ya satu benang merah gitu terkait bagaimana kita memupuk kepedulian kita ke masyarakat. Itu juga pasti ada satu prinsip, ada satu niat yang kita niatkan gitu bahwa ada semua kebaikan, kebahagiaan yang ingin kita wujudkan untuk sekitar kita, dan di sana tentu tidak lepas ya dari kata empati. Kalau kita nggak pernah memiliki empati, kita tidak akan ada kepeduliannya. Oke, Kak Werner boleh kalau mau bertanya ya, silakan. Nanti saya lanjutkan. Silakan Kak Werner. Ini ada Vio yang nanya, aku cuma mau ngingetin aja. Oke, ada yang kelewat ya. Oke, Kak Vio ya yang bertanya. Kak Vio mau menyampaikan langsung? Nah, Kak Vio ini mungkin silakan. Ini terakhir ya, mungkin ya. Kak Vio? Iya, boleh Oke. Kak. Selamat siang untuk semuanya, Pak Fata dan juga Pak Widyo. Perkenalkan, nama aku Vio dari tahun 2019. Izin bertanya ya kepada Kak Syams. Jadi, development itu tidak bisa selesai dalam waktu satu kepengurusan saja gitu ya. Bahkan sepertinya untuk tahun pertama aja baru bisa social mapping gitu. Bahkan untuk social mapping juga butuh waktu yang lama. Nah, sebenarnya bagaimana ya caranya agar program Komdev di suatu himpunan gitu termasuk HMTL biar tetap bisa berkelanjutan, terstruktur gitu sampai ke kepengurusan selanjutnya tidak berhenti. Ya harapannya supaya hasilnya kan lebih optimal dan juga tepat sasaran gitu ya untuk masyarakat yang di sekitarnya. Karena terkadang juga selesai kepengurusan jadi berubah lagi programnya, berubah lagi arahan kerjanya. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak Syams. Terima kasih. Ya, terima kasih Vio. Silakan Kak Syams menanggapi pertanyaan terakhir. Terima kasih, Vio. Iya sih tadi itu salah satu kendala juga di lingkungan kita di
di mahasiswa di HMPL atau di jurusan lain mungkin ada juga. Tadi berarti pergantian pengurusan tuh kadang berganti visi lagi dari kahimnya terutama biasanya. Nah, kalau aku tuh kemarin pernah, untuk masalah ini juga pernah aku usulin waktu jadi mahasiswa kemarin. Jadi salah satu usulan aku tuh kemarin adalah membuat ini si kegiatan Komdev ini tuh jadi BSO, atau walaupun nggak BSO itu nanti dibikin jadi suatu aturan, dimasukin ke dalam GBHP gitu ya mungkin kalau di pemilihan kahim nanti. Nah, kenapa jadi BSO? Karena BSO itu tuh kemarin tuh harapannya adalah jadi dipisahkan gitu dari kepengurusan yang ada. Jadi biar mereka bisa merancang sendiri selama 5 tahun ke depan. Atau enggak, kemarin tuh usulan lainnya itu yang pernah disampaikan adalah ya tadi, jadi si kegiatan ini, si Desa Mitra ini tuh dirancang, misalnya Desa Mitra atau kegiatan Komdev lainnya itu dirancang di tahun pertama, di 1 tahun pertama itu mungkin sosmed dan perancangan. Nah, itu nanti perlu diturunkan dan ke bawahnya, dan kepengurusan lain itu perlu dimasukin ke aturan-aturan ketika menjadi pada pemilihan kepengurusan selanjutnya sih gitu. Nah, kemarin tuh juga di kepengurusan aku juga kemarin pernah sempat bikin ini pedoman pelaksanaan Desa Mitra, buku pedoman gitu. Nah, di sana tuh ada saran-saran apa aja yang perlu dilakuin dalam pelaksanaan Desa Mitra. Salah satu tadi, si Desa Mitra ini tuh nggak mungkin dilakukan dalam 1 tahun kan ya. Dan tadi memang 1 tahun tuh dimana kepengurusan aku kemarin waktu jadi ketua Desa Mitra itu juga cuma setahun kan. Itu tuh cuma bisa sampai social mapping dan membuka jalan ke desa tersebut gitu. Nah, harapannya kan kemarin tuh di tahun selanjutnya adalah penerapan gitu, mungkin ya implementasi segala macam. Cuman karena COVID kemarin jadi sempat berhenti. Ya mungkin tadi itu sih sarannya adalah dipastiin itu dibikin perencanaan dengan matang dan dimasukin ke arahan kepengurusan selanjutnya. Kalau caranya gitu. Oke. Terjawab Kak Vio? Ya, sudah terjawab Kak Widi. Terima kasih untuk Kak Syaf dan juga Kak Widi kesempatannya. Terima kasih untuk seluruh penanya dan narasumber untuk menanggapinya. Saya lanjutkan dengan ringkasannya. Jadi untuk menjadi manusia yang berempati ya, tidak harus menjadi teknik lingkungan dulu ya, atau anak lingkungan. Kita bisa lihat di 2 narasumber kita yang bukan dari teknik lingkungan, tapi mereka peduli sama lingkungan. Apalagi dengan kita yang punya latar belakang pendidikan dengan teknik lingkungan, harus jauh lebih lagi berempati seperti ya mereka ya. Gitu. Terus yang kemudian dari Komdevnya sendiri bahwa tidak hanya dilakukan di desa ya, tapi kita bisa juga di perkotaan, karena isu juga sebenarnya datang kan, misalnya kayak TPA Lwiga aja juga datangnya ya permasalahannya sampah-sampah banyaknya dari kota gitu kan, menumpuk di sana. Jadi kita bisa mulai dari mana saja, dari tempat mana saja, dari rumah kita, dari lingkungan kita, untuk memulai gitu dengan peduli terhadap lingkungan di rumah kita, di sekitar kita, supaya masalah itu tidak menumpuk bahkan di tempat lain. Dan isu ini juga bukan hanya isu terkait dengan persampahan ya, ada banyak isu yang bisa kita lihat bagaimana kita semua harus bekerja sama. Tadi ya kata-kata Kak Sams, bekerja sama ya, kerja tim untuk bisa menyelesaikan semua ini, dan tentunya dengan niat yang baik kita bisa menyelesaikan atau mengurangi ya dampak bagi masyarakat kita. Demikian acara hari ini. Terima kasih banyak kepada Kang Gun-Gun, Kak Werner, Teh Citra juga yang hadir hari ini, dan kawan-kawannya ATL dan HMTL juga. Tak lupa narasumber di sini Pak Fatah, Pak Widyo, dan Kak Sams yang sudah banyak memberikan ilmu-ilmunya, pengalamannya, berbagi ceritanya untuk bisa memotivasi kita semua untuk tetap terus peduli dan terus berempati untuk bisa membantu masyarakat kita mengatasi semua isu-isu, khususnya isu-isu lingkungannya. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.